Halo semuanya, kembali lagi sama Rohman. Kali ini Rohman dengan Pak Dion kembali. Halo Pak Dion. Halo Mas Rohman. Oke Bapak Ibu, dulu kita 2 tahun yang lalu sempat membahas nih dengan kondisi pandangan dari Pak Dion terhadap kondisi apartemen di tahun 2020 yang lalu. Kalau Bapak Ibu belum nonton, bisa tonton videonya di atas ya. Nah saat ini aku mau tanya-tanya lagi dengan Pak Dion terkait kondisi properti tahun ini dan tahun-tahun ke depan ini proyeksinya seperti apa. Jadi nanti bisa jadi bahan Bapak Ibu untuk mempertimbangkan nih sebelum mengambil apartemen. Ya. Oke Pak Dion, aku langsung aja Pak. Baik. Pertanyaan pertama saya, gimana nih Pak sebenarnya situasi saat ini tuh market apartemen itu seperti apa Pak? Oke, baik Mas Rohman. Jadi kalau kondisi market saat ini, ya kondisinya sebenarnya belum terlalu membaik sih. Tapi tentunya kondisi ini tidak akan terus-menerus terjadi. Nah, momentumnya itu sekarang udah ada tuh Mas, udah bergerak untuk ke arah yang lebih baik. Nah, berarti tentunya demand-nya itu juga akan makin lama akan semakin membaik kan, semakin bertambah. Nah, kalau demand itu semakin bertambah, tentunya Bapak Ibu yang memiliki properti atau membeli properti di saat ini tentunya akan mendapatkan keuntungan yang lebih baik di kemudian hari. Nah, selain itu saat ini adalah waktu yang tepat untuk Bapak dan Ibu atau kita semua membeli properti. Kenapa? Karena saat ini masih banyak promo-promo yang diberikan oleh developer, gitu kan? Iya, jadi harga masih sangat kompetitif, unit-unit yang tersedia juga masih banyak. Jadi itu yang bisa dipilih oleh kita semua saat ini. Jadi menurut saya dengan kondisi di tahun 2022 ini adalah waktu yang tepat untuk kita membeli properti khususnya apartemen Pak. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Jadi saat ini kondisinya itu udah mulai berangsur-angsur ya Pak ya. Dan ini kesempatan juga bagi Bapak Ibu yang tertarik beli apartemen ya, kesempatan untuk dapat harga atau penawaran menarik tuh jauh lebih besar. Iya, betul. Oke Pak. Kalau selanjutnya faktor-faktor misalkan Pak Ibu sudah berkeinginan nih memiliki apartemen. Apa aja sih Pak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memilih apartemen dengan situasi saat ini Pak? Baik. Untuk faktor-faktor apa aja untuk memilih sebuah properti khususnya apartemen, sudah jelas yang pertama harus dilihat dari lokasinya Mas Rohman. Karena dari kapanpun kita selalu mengetahui yang kalau kita berbicara sebuah properti apalagi apartemen itu hanya 4L kan. Lokasi, 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 dan lokasi. Jadi lokasi itu yang nanti akan menentukan segalanya Mas, gitu. Baik dari edit value-nya, nilai investasinya, capital gain, dan semuanya itu berada di kondisi lokasi. Yang kedua yang harus diperhatikan itu adalah brand dari sebuah properti tersebut, gitu. Gimana nih brandnya nih? Brandnya dikenal orang apa enggak, gitu kan? Hasilnya kualitas dari brand itu bagus enggak, gitu. Nah itu juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan nomor 2. Yang ketiga itu adalah track record dari pengembangnya. Itu sangat penting juga Mas Rohman yang ketiga. Jadi kan kalau kita salah membeli sebuah properti yang didevelop oleh sebuah pengembang yang mungkin nakal atau kurang baik gitu kan, tentunya efek sampingnya banyak Mas. Serah terimanya bisa terlambat, kualitas bangunannya tidak bagus. Nah itu jadi menurut saya 3 hal itu yang kita harus perhatikan pada saat kita memutuskan untuk membeli sebuah properti khususnya apartemen. Oke Pak, baik-baik. Oke, kalau menurut Pak Dion nih proyeksi atau potensi dari apartemen sendiri untuk kedepannya itu seperti apa sih Pak? Oke, proyeksi apartemen untuk kedepannya saya yakin akan membaik seperti tahun-tahun sebelumnya atau di tahun 2012 kala itu gitu kan ya. Kenapa? Karena kegiatan properti ini sangat erat dengan perekonomian Mas gitu ya. Jadi kalau perekonomian meningkat, salah satunya itu yang akan menjadi indikator itu kan GDP Mas ya. GDP, kalau GDP meningkat otomatis kita bisa mengetahui kondisi perekonomian di suatu wilayah atau negara itu meningkat. Nah jadi saat ini kondisi GDP atau perekonomian di Indonesia tetap dalam keadaan meningkat gitu kan. Investor sudah banyak yang masuk ke Indonesia. Nah tentunya demand untuk apartemen ini tentunya akan meningkat secara berkala Mas gitu. Jadi saya sampaikan sekali lagi potensi apartemen tentunya di kemudian hari akan meningkat. Dan tentunya apartemen ini satu-satunya properti yang memiliki yield yang cukup atraktif dibanding kalau saya house. dengar-dengar, mohon maaf Pak, kalau saya dengar juga ada beberapa developer saat ini
tidak melanjutkan pembangunan, Pak. Apa betul, Pak? Ya, betul, Mas Roman. Jadi saat ini dari data yang saya dapatkan juga gitu, Mas ya, banyak sekali developer-developer yang tadinya punya plan untuk membangun sebuah apartemen, dia cancel, Mas. Juga ada yang sudah terjun, Mas, artinya sudah mulai launching, sudah mulai melakukan NUP atau penjualan, atau bahkan sudah melakukan konstruksi di awal, itu mereka postpone, mereka cancel. Nah, jadi tentunya hanya developer atau properti yang confirm, yang saat ini tetap berjalan, yang itu patut menjadi pilihan. Ya. Betul. Selain itu juga membuka kesempatan bagi peminat-peminat atau pemilik apartemen saat ini, apa khususnya yang beli baru, Pak, ke depannya pesaingnya juga makin sedikit, ya Pak ya, otomatis ya. Karena yang beberapa developer tadi sudah tidak melanjutkan pembangunan. Jadi ya ini kesempatan bagi pemilik apartemen saat ini untuk nanti mendapatkan sewa jauh lebih mudah dan betul sekali, Mas. Betul sekali, karena ya itu setuju tadi. Jadi karena banyak yang postpone, jadi kan supply-nya berkurang nih, Mas, gitu kan. Nah, inilah momen yang terbaik bagi para demand, ya kan, untuk membeli sebuah apartemen di produk atau di developer yang confirm, Mas, yang firm. Oke, Pak Dian. Oke, Pak Dian, kita saat ini kan di Brands Mega Kuningan. Tentunya dari dulu juga kita tahu kalau rumah, kalau dibandingkan dengan apartemen jauh lebih mudah untuk disewakan. Nah, khususnya kalau misalkan apartemen Brands Mega Kuningan sendiri ini seperti apa sih Pak potensi sewanya bagi Bapak Ibu yang nanti tertarik untuk memiliki dan memang berencana pengen dapat yield yang oke nih Pak di Brands Mega Kuningan ini seperti apa Pak? Pandangan Bapak, Pak? Baik, kalau untuk produk Jepang ini Brands Mega Kuningan, menurut saya potensi untuk sewa menyewanya kedepannya sangat bagus, Mas ya, karena kita ketahui bahwa produk Brands ini memang sudah dikenal di negaranya sendiri atau di Jepang gitu. Jadi otomatis ekspatriat Jepang yang datang ke Indonesia, mereka begitu mengetahui ada Brands, mereka sudah tidak kaget lagi, dan bahkan mereka ya cenderung untuk mengarah ke sana gitu, karena sudah dikenal di sana. Karena memang Brands itu di Jepang itu yang saya tahu informasinya, mereka ada di beberapa kota-kota yang strategis, Mas, kayak Shibuya, Kyoto, Osaka, Yokohama dan sebagainya. Nah, berikutnya yang kedua, Mas, potensi yang bagus itu lagi apa? Sewa menyewa di Brands Mega Kuningan ini nantinya tentunya karena captive market rentalnya itu sudah terbentuk, yaitu orang-orang Jepang tadi yang sudah mengetahui brand dari Brands ini sendiri. Jadi bagusnya itu atau enaknya itu tentunya owner atau pemilik apartemen atau investor apartemen ini akan berhubungan dengan company-nya, Mas, tidak dengan perorangan seperti layaknya sewa menyewa yang mungkin yang biasa atau yang retailan lah, begitu istilahnya gitu ya, Mas Roman ya. Jadi kalau dengan company tentunya dia sudah mematok satu range gitu harganya gitu kan. Nah, dimana pada saat ekspatriatnya itu setuju dan suka dengan apartemen yang akan disewanya, tentunya tidak akan terjadi kesulitan. Company-nya langsung membayar. Sebagai contoh, Brands itu juga sudah ada yang jadi di Simatupang ya, Mas Roman ya. Di Simatupang itu dengan luasan 169 atau kurang lebih 3 bedroom itu company Jepang itu mematok budget itu sekitar 3.500 US dollar per bulan, Mas. Itu kan luar biasa kan, Mas, gitu kan. Mungkin di tempat lain bisa di bawah itu. Kenapa? Karena mungkin juga berhubungannya atau bernegosiasinya tidak langsung dengan company gitu kan, ya apa istilahnya retailan lah gitu. Jadi banyak terjadi negosiasi. Tapi kalau dengan market Japanese expatriate, artinya owner ini akan berhubungan dengan company, itu tentunya harga jauh lebih baik, Mas. Kalau untuk ekspatriat dari negara lain, Pak, apakah ada peluang juga, Pak, untuk tinggal di Brands Mega Kuningan? Baik. Untuk ekspatriat selain Jepang, tentunya juga apartemen ini mempunyai peluang, Mas. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, walaupun kondisi membaik, tapi saat ini yang kami ketahui ini adalah company-company dari ekspatriat, nggak hanya Jepang gitu ya. Mereka juga khususnya yang ini, Mas, yang Eropa dan Amerika atau yang bule lah gitu ya. Itu mereka menurunkan budgetnya, Mas. Karena mereka biasanya sewa menyewanya itu di sebuah landed house yang mana nilai sewanya itu sangat mahal untuk per bulannya, bahkan untuk per bulannya. Nah, tentunya saat ini mereka
mengecilkan budget itu untuk diarahkan ke apartemen. Nah, kembali lagi, jadi apartemen tentunya akan mendapatkan imbas limpahan dari kondisi company yang mana budgetnya mereka turunkan untuk dialihkan dari landed house ke apartemen, Mas. Gitu. Oke, wah luar biasa sekali nih Pak informasinya ini. Jadi kesempatan yang sayang nih kalau dilewatkan, dapat memiliki unit yang bagus, juga potensi untuk dapat yield atau sewanya juga sangat bagus ya Pak Dian. Iya. Oke, mungkin sebelum saya tutup Pak Dian, mungkin ada lagi yang mungkin disampaikan untuk Bapak Ibu semuanya yang mungkin saat ini tertarik untuk memiliki unit apartemen Pak? Oke, mungkin terakhir dari saya simpulkan bahwa Bapak Ibu saat ini adalah saat yang tepat Bapak Ibu untuk membeli sebuah properti khususnya apartemen. Tentunya harus di lokasi yang bagus dan juga di brand yang sudah ternama dan juga track record dari developer yang sudah dikenal dan tidak ada kesalahan dari developer tersebut. Jadi saat ini silakan Bapak Ibu putuskan untuk segera berinvestasi di properti khususnya apartemen. Saya itu aja Mas Roman. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dian ya. Sama-sama Mas Roman. Bapak Ibu kalau misalkan tertarik nih dengan unit di Branch Mega Kuningan, tentunya Bapak Ibu bisa datang langsung nih ke unit kita di Gedung Noble House di lantai 33. Atau kalau Bapak Ibu ingin tanya-tanya komunikasi melalui WhatsApp lebih dahulu ataupun telepon, bisa menghubungi juga nomor saya di kolom komentar ya Bu, di deskripsi video ini. Oke Bapak Ibu, kami tunggu kedatangannya, kami tunggu Bapak Ibu untuk visit nih, melihat unit kita di Branch Mega Kuningan. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih banyak Pak Dion. Terima kasih Mas Roman.